Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara sekalian, rekan-rekan seluruh anggota TPN dari berbagai unsur, termasuk partai politik pendukung PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, kemudian Partai Hanura, dan tim pemenangan dari berbagai daerah, tim pemenangan dari berbagai cabang, kabupaten, kota, para calon anggota legislatif, dan para relawan yang saya cintai dan saya banggakan. Ganjar Mahfud menang, menang, menang. Saya dan Pak Ganjar baru kembali dari lapangan, bertemu rakyat. Hari-hari ini kami masih bersama rakyat. Pak Ganjar menginap di rumah-rumah penduduk, saya bermalam di pondok pesantren. Kemudian bertemu masyarakat di berbagai titik di Jawa Timur. Dari area belahan Nusantara yang berbeda, kami khusus datang untuk berjumpa saudara-saudari semua, karena kita berkumpul di sini untuk menunjukkan misi khusus kita kepada publik, kepada masyarakat. Kita tunjukkan semangat kita. 45 hari lagi kita akan menuju kemenangan, insya Allah. Apa yang Pak Ganjar dan saya temui dan saya rasakan di lapangan, rakyat menyambut baik program-program kita. Rakyat di bawah, di pelosok daerah ingin perbaikan. Kita akan teruskan program-program pemerintah dengan perbaikan, dengan peningkatan untuk mewujudkan Indonesia unggul, Indonesia yang lebih baik. Itu kenyataan. Saya bertemu kalangan pesantren, para kiai, para santri, anak-anak muda, ibu-ibu, para pekerja, para petani, semua antusias. Semuanya menginginkan Indonesia menjadi lebih baik. Semua elemen masyarakat yang saya jumpai, yang berdialog dengan saya, yang menitipkan pesan kepada saya di berbagai wilayah Indonesia, semuanya sama. Semua menginginkan hukum ditegakkan, korupsi disikat. Kalau tidak mau, kita tabrak. Ganjar Mahfud terus satset dan tas-tes dalam melindungi rakyat dan membangun Indonesia. Anak-anak muda yang saya temui berteriak agar peluru tak terkendali terus menegakkan keadilan, mengejar para pencuri uang rakyat, ciptakan kepastian hukum untuk membangun kesejahteraan rakyat. Itulah kondisi sesungguhnya di lapangan yang Pak Ganjar dan saya temui di berbagai wilayah. Antusiasme rakyat kepada Ganjar Mahfud, harapan-harapan rakyat kepada kita, semua itu tidak terpotret dalam hasil-hasil survei belakangan ini. Saudara, yakinlah kita sedang berada di jalan menuju kemenangan 14 Februari 2024 nanti. Ganjar Mahfud, kita punya program-program unggulan. Khusus perbaikan untuk rakyat, ada 21 program tepat sasaran. Yang itu tidak mengada-ada dan insya Allah bisa direalisasikan. Lebih dari sekedar makan siang. Saat di akhir debat KPU minggu lalu, kami sudah menyampaikan 21 program unggulan Ganjar Mahfud.
Program-program tersebut saat kami sampaikan ke rakyat, saat kami berkeliling Nusantara, semua menyambut baik. Mereka senang karena ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Apa yang selama ini kita berikan kepada rakyat, kita akan berikan yang lebih baik lagi. Kita punya program KTP Sakti, Bansos lanjutkan. Pemerintahan Ganjar Mahfud akan melanjutkan Bansos. Pemerintahan Ganjar Mahfud akan melanjutkan Bansos. Karena itu adalah kewajiban konstitusional negara, siapapun pemerintahnya. Bahkan kami akan meningkatkan besarannya serta mempermudah layanannya. Cuma pakai KTP cukup, yaitu KTP Sakti. Kita punya program buruh naik kelas. Saya sudah bertemu rekan-rekan buruh pabrik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mereka bercerita nasib mereka, betapa sulitnya untuk kehidupan sehari-hari. Program ini diimplementasikan tidak hanya memberikan dana insentif seperti bantuan, subsidi, upah, tapi juga beasiswa dan mentoring entrepreneurship untuk peningkatan skill pekerja, termasuk dalam merintis usaha. Program kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara. Sebagai anak polisi pangkat rendah, Mas Ganjar paham betul sulitnya kehidupan para bintara dan tamtama, baik polisi maupun tentara. Saya juga sebagai Menko Polhukam dari sipil, saya kerap berinteraksi dengan TNI dan Polri, termasuk para pengawal keseharian saya yang sekarang ada di sini. Saya memahami dan salut kepada dedikasi pengabdian tak pernah henti akan jiwa raga mereka untuk NKRI. Nantinya di pemerintahan Ganjar Mahfud akan ada beasiswa untuk anak-anak dari bintara dan tentara yang diterima di universitas negeri. Untuk awal di universitas negeri dulu, nanti diperbesar lagi bisa ke universitas-universitas lain. Ada juga program 1 desa, 1 vaskes, dan 1 nakes. Jatuh sakit itu mencemaskan semua orang. Semua masyarakat yang saya temui ingin layanan kesehatan yang dekat, cepat, murah, dan baik. Pak Ganjar saat menjadi gubernur berhasil membangun 71 puskesmas di Jawa Tengah. Ganjar Mahfud akan mewujudkan 1 desa, 1 fasilitas kesehatan, dan 1 tenaga kesehatan. Program ini akan difokuskan ke desa-desa tertinggal, terdepan, dan terluar. Saudara sekalian, ada juga program guru ngaji dan guru agama yang nantinya akan digaji. Saya dulu kecil mengaji pada guru ngaji. Juga kita semua pasti pernah merasakan jasa besar guru ngaji. Tetapi terhadap mereka sepertinya kita tidak peduli. Padahal para ustadz yang telah melahirkan orang-orang besar, mereka kurang mendapat perhatian yang jelas. Ganjar Mahfud akan memberikan perhatian lebih untuk guru ngaji dan guru-guru agama. Akan ada insentif jaminan kesehatan untuk profesi pengajar agama. Karena pengabdian kepada pengajar sangat penting dalam pembentukan karakter masa depan bangsa kita.
Saudara sekalian, ada juga program SMK gratis langsung kerja untuk keluarga miskin. Ini adalah program yang paling sukses digagas oleh Pak Ganjar saat menjabat Gubernur Jawa Tengah. SMK negeri gratis berasrama untuk anak-anak dari keluarga miskin dan yatim piatu. Kita akan terapkan secara nasional di 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Lalu program disabilitas mandiri berprestasi. Satu desa, satu mobil akses. Saya beberapa kali bertemu dengan komunitas disabilitas. Mereka berprestasi, mereka punya potensi besar, mereka punya keinginan untuk berkontribusi meski punya keterbatasan. Kita akan wujudkan semangat inklusif. Semua harus bisa berperan di negeri ini. Ganjar Mahfud peduli dan punya perhatian. Disabilitas juga dilindungi oleh amanat Undang-Undang Dasar. Mereka juga punya hak atas pendidikan berkualitas yang memerdekakan. Saudara, lalu ada program Sikat KKN. Kondisi ekonomi Indonesia akan lebih baik jika pemberantasan korupsi konsisten dilaksanakan. Diusut tuntas tanpa tebang pilih. Saat ini, saat saya masih menjabat Menko Polhukam, daftar kerugian negara akibat korupsi dan pencucian uang yang ditangani Komenko Polhukam saja, yang kami tangani saja di kantor saya, jumlahnya sebesar 677 triliun. Baru di kantor saya tuh, belum di kantor KPK, kantor kejaksaan, dan sebagainya, kantor polisi. Saudara, padahal jika uang negara tersebut tidak dikorupsi dan diputar secara serius, tepat guna di sektor-sektor strategis oleh negara, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dapat diraih adalah sekitar 7%. Ekonomi Indonesia akan lebih baik jika korupsi kita bisa sat-set ditangani dan tas-tas diselesaikan. Masyarakat lebih mudah berusaha, taraf hidup rakyat akan jauh lebih baik. Hanya sapu yang bersih yang bisa menyikat KKN dan membersihkan dunia hukum kita. Pak Ganjar adalah orang yang berani. Sederhana udah pasti, semua orang tahu. Bersih juga semua orang tahu dan terbukti berintegritas. Bersama Pak Ganjar saya tidak ragu, tidak gentar, tidak berbasa-basi seperti selama ini banyak dilakukan orang. Tetapi saya akan menjalankannya tidak sebagai basa-basi. Kita akan sikat koruptor. Ganjar Mahfud, menang. Kita semua siap memberikan yang terbaik untuk rakyat. Sampaikan kepada semua warga masyarakat di seluruh tanah air tentang program untuk rakyat yang lebih baik disiapkan oleh Ganjar Mahfud. Mari kita semuanya kerja keras untuk turun langsung ke masyarakat. Jangan curang, jangan melakukan pelanggaran. Kita tidak akan pernah menggunakan politik uang karena itu adalah cara yang kotor dan tidak mendidik masyarakat. Kecurangan dan politik uang tidak akan menghasilkan pemilu yang berkah. Pemimpin yang benar pasti dilahirkan dari proses yang benar, yaitu jujur, adil, dan tidak main tipu-tipu.
Saya ingat hari ini hari haul, hari wafatnya Gus Dur, 30 Desember tahun 2009. Gus Dur wafat. Nah, saya sebagai salah seorang muridnya diberi doa begini. Kalau engkau ingin bekerja, bacalah doa ini. Allahumma rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhrij sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Yang artinya, ya Allah, bimbinglah kami masuk ke sebuah jabatan atau pekerjaan dengan cara yang baik dan benar, tidak karena tipu-tipu, tidak karena penyuapan. Tuntunlah pula kami nanti pada saatnya kami selesai tugas keluar dari pekerjaan dengan cara yang baik dan benar pula, dan berilah kekuasaan dan kewenangan publik kepada kami yang bisa menolong masyarakat. Itu doa. Jangan gentar dan jangan takut intimidasi, tetap sampaikan kebenaran kepada rakyat. Karena aparat sudah berjanji akan netral sesuai dengan perintah Presiden. Tadi pagi juga saya mendengar langsung perintah Presiden, aparat TNI, Polri, ASN harus netral. Benar ya. Polri dan TNI itu adalah aparat negara, pelindung kita semua, pelindung orang-orang yang taat hukum dan konstitusi. Jika ada tekanan, ada kecurangan dilakukan terhadap kita, laporkan kepada tim hukum DPR kita. Saya yakin tim hukum kita siap bertindak. Saya kira cukup dari saya. Selanjutnya kita akan mendengar arahan dari Bapak Ganjar Pranowo, Bapak calon presiden kita. Hadirin semua, mari kita sambut bersama Bapak calon presiden kita semua, Bapak Ganjar Pranowo. Inilah calon presiden kita, Bapak Ganjar Pranowo. Terima kasih Pak Mahfud. Mendengarkan apa yang disampaikan Pak Mahfud, darah mendidih, kita makin semangat untuk berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Saya menyampaikan terima kasih kepada partai pendukung yang sampai hari ini kita berjuang keras, sekeras-kerasnya untuk bisa memenangkan Pilpres besok. Pak Hasto terima kasih sudah hadir, Pak Oso terima kasih, Pak Mardiono terima kasih sudah hadir, Pak Haritanu terima kasih, dan saya lihat banyak sekali tokoh yang hadir di sini. Abuya Muhtadi. Dua kali saya hadir di tempat beliau. Satu kali kami hadir, saya diajak makan. Pada saat itu banyak sekali doa yang diberikan. Setelah itu kami hadir kembali dan beliau menyodorkan surat kepada saya untuk memberikan dukungan. Terima kasih sekali. Setelah itu kita membaca berita Pak Mahfud, di rumah beliau ramai sekali ceritanya. Beliau memberikan teladan kepada kita, tidak bergeser satu senti pun untuk bersikap. Terima kasih. Mas Andi terima kasih, kami jarang jumpa, tapi WA dan kabarnya selalu diberikan di ujung-ujung titik di Indonesia untuk mendukung Ganjar Mahfud. Terima kasih. Dan tentu banyak tokoh hebat yang ada di sini, termasuk para relawan, termasuk TPN, TPD, TPC,
dan tentu semua yang hari ini menyaksikan melalui streaming maupun ada yang di rumah. Bapak Ibu, Pak Mahfud tadi sudah menyampaikan waktu kita tinggal 45 hari lagi. Dan kita hari ini mesti fokus bersama-sama untuk mencapai kemenangan itu. Waktu yang tidak banyak, kita ikhlaskan diri dalam sebuah semangat bersama untuk mengejar target-target yang mau kita capai. Mas Aca terima kasih menggerakkan seluruh kekuatan dan berkomunikasi dengan seluruh daerah agar kita makin yakin. Aku yakin. Karena apa? Karena setiap saya dan Pak Mahfud turun tidak sepi. Setiap saya dan Pak Mahfud turun, gelora masyarakat luar biasa. Dengan segala hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya dari DPR, DPD, DPC. Saya dan Pak Mahfud pernah duduk di DPR RI, kami pernah berkampanye dan bagaimana merasakan sentuhan rakyat. 2 kali saya ikut dalam sebuah kontestasi pilkada gubernur, menang. Dan pada saat itu posisinya persis seperti kondisi hari ini. Kejar, kamu akan kalah. Survei mutlak. Periode pertama saya, karena saya hanya diusung oleh PDI Perjuangan saja, kami bergerak sangat masif. Sekali lagi, kami bergerak sangat masif dan kami menang. Periode kedua sama Bapak Ibu, digoyang dengan cerita survei. Tapi kita tidak pernah berhenti untuk melangkah bertemu dengan rakyat. Suasana kebatinan itulah yang membuat hari ini kita tambah semangat. Saya dan Pak Mahfud barusan datang kembali ke Jakarta untuk bertemu sahabat-sahabat saya dari TPN hari ini. Saya dan Pak Mahfud ingin menyampaikan terima kasih karena Bapak Ibu kawan-kawan bekerja dengan sangat luar biasa. Kita akan gaspol dalam waktu 45 hari. Kita akan siapkan gerakan yang lebih terstruktur, sistematis, dan masif. Seperti putusan MK, Pak. Tapi ini putusan MK yang baik. Dan tentu saja Pak Mahfud sudah menyampaikan 21 program yang tadi ada. Saya tidak akan spill satu persatu. Tapi saya hanya ingin merayakan sebuah program yang ingin saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Betapa bahagianya. Ketika kemarin saya di Solo, saya menginap di satu rumah penduduk warga penjual bubur sumsum. Yang anaknya tidak bisa menemani saya karena malam itu saya ingin menginap di rumahnya. Cerita ini adalah bentuk konkret di mana anaknya adalah salah satu lulusan pertama dari SMK Jateng yang gratis itu. Saya sampaikan Bapak Ibu, betapa bahagianya saya diizinkan tidur di rumahnya. Pak Ganjar, rumah ini dulu tidak seperti ini. Dulu reog mau roboh, kami tidak pernah bermimpi bahwa rumah kami bisa baik. Itu karena anak saya bisa sekolah gratis. Dan sebelum lulus dia sudah bekerja, dari mulai gaji magang 3 juta, naik 6 juta, naik 8 juta, sekarang 12 juta. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, anak ini punya budi pekerti yang baik. Bukan karena uangnya, tapi karena kecintaan pada kedua orang tuanya yang kemudian mereka mengangkat kemiskinan orang tuanya. Contoh konkret dari apa yang kita lakukan. Maka ketika Pak Mahfud menyampaikan tadi, kita akan replikasi seluruh Indonesia, itulah nawaitu kita untuk mengangkat kemiskinan itu. Kita akan sikat KKN.
Masyarakat marah betul. Bagaimana kemudian layanan publik tidak bisa didapatkan dengan baik dan itu menjadi haknya sebagai warga. Marah, gondok. Kenapa kemudian kami tidak bisa mendapatkan hak seperti yang lain? Karena situasinya korupsi, kolusi, dan sangat nepotis. Mereka memberontak. Mereka berharap betul ada pemimpin yang mau sikat ini tabrak langsung tanpa kompromi. Saya bahagia Bapak Ibu, saya bangga saya mendapatkan energi luar biasa ketika saya berpasangan dengan Pak Mahfud. Insya Allah kita akan lakukan itu. Kami minta dukungan Bapak Ibu semuanya, termasuk yang ada di daerah. Tapi Bapak Ibu, sekian program yang akan kita laksanakan tidak akan pernah bisa jalan kalau kalah. Tidak akan bisa jalan. Maka menang adalah pilihan yang tidak bisa ada pilihan lainnya. Dan 45 hari adalah waktu yang cukup. Rasa terima kasih. Kita mengkombinasikan seluruh kekuatan. Below the line kita berjalan, above the line udaranya, dan secara triangle-nya, triangulasinya kita jadikan satu dengan artificial intelligence. Kita punya data yang solid dan insya Allah valid. Maka ketika survei kemarin muncul, dua survei hampir bersamaan, dua-duanya hasilnya beda. Kami sudah paham. Siapa yang kemudian sudah berkelompok? Kami paham bagaimana hasilnya. Kami paham bagaimana metode itu dilaksanakan. Tapi kami juga paham bagaimana melawan itu. Ketika Pak Andi Wijayanto menyampaikan ke publik bagaimana kondisi kita seperti itu, karena kita paham bagaimana membaca itu dengan teknologi dan kecerdasan kita. Bapak Ibu, kekuatan TPN menjadi sangat penting dan tentu saja amanah ini akan terus kita laksanakan. Maka kalaulah kemudian kita ingin nanti menyiapkan, mari kita siapkan hal sekarang yang lebih teknis. Dulu pernah saya sampaikan, nano target. Nano target adalah menyiapkan TPS per TPS. Maka TPN kita harapkan nanti untuk bersama partai politik, kita akan bekerja ngawal TPS. Mas Ajat dan teman-teman TPN, saya minta tolong dalam waktu 45 hari ini, dimanapun geospasialnya ada, dimanapun komunitasnya ada, bergeraklah tiap hari, tiap saat, dan laporkan lewat aplikasi, agar kita bisa melakukan kontrol itu. Itu tidak sulit, hanya butuh mau, dan saya yakin kawan-kawan pasti mau melakukan itu. Kedua, bawalah cerita-cerita, narasi-narasi seperti Pak Mahfud sampaikan programnya, agar Bapak Ibu bisa menjelaskan, bahkan berdebat dengan mereka. Bapak Ibu boleh ngambil potongan-potongan debat kandidat kemarin, debat saya maupun debat Pak Mahfud. Kita tidak buruk, kita bisa menjelaskan dengan clear. Kita mengerti apa yang mau kita capai dan kita tahu bagaimana caranya. Maka Bapak Ibu, potongan-potongan itu juga bisa Bapak Ibu simpan di handphone untuk ditunjukkan. Hampir seluruh program yang disiapkan ini oleh partai politik di awal, oleh TPN yang diperbaiki, oleh suara rakyat yang bisa melengkapi, ini akan bisa menjadi kekuatan Bapak Ibu berkomunikasi dengan masyarakat. Saya tertarik ketika ketemu dengan relawan seorang ibu-ibu, Pak Ganjar. Untuk menjelaskan program ini, kita butuh cerita, kita butuh narasi, kita butuh ngobrol dengan mereka. Maka Bapak Ibu, itu materi untuk ngobrol Bapak Ibu dengan mereka. Nah,
Maka kalau kita lihat Bapak Ibu, partai relawan, politisi, simpatisan dan aktivis, kita semua akan bergerak, kita semua akan masuk kepada wilayah-wilayah TTS. Gerakan itu belum cukup. Kami siapkan tim untuk memantau agar kecurangan tidak terjadi. Gambar Ganjar Mahfud boleh dicopot, tapi spiritnya tidak bisa dihabisi oleh siapapun. Gambar Ganjar Mahfud boleh hilang di jalan, tapi sekarang mereka pindah ke rumah-rumah rakyat. Dan itulah yang menguatkan kita semuanya. Bapak Ibu, kenapa saya bicara seperti ini? Dan bisa bicara seperti ini karena saya dan Pak Mahfud tiap hari bertemu mereka dan melihat langsung itu. Ukurannya gampang. Gambar Ganjar Mahfud tidak semuanya bagus, jelek, kadang-kadang blur, bahkan wajahnya kadang-kadang tidak mirip Ganjar, bahkan tidak mirip Mahfud. Tapi apa semangatnya yang ada? Itulah rakyat, itulah sebuah ketulusan, itulah sebuah konsistensi, dan itulah wajah rakyat yang tidak pernah takut oleh siapapun. Ini Bapak Ibu yang kita coba sampaikan. Mari kita lihat tulisannya. Apakah Bapak Ibu menjadi takut? Apakah Bapak Ibu akan gentar? Maka kita lihat, KPU menyatakan ribuan surat suara dikirim lebih awal di Taiwan. Saya langsung komentar, Komisi 2 panggil KPU segera untuk klarifikasi. KPU nyatakan surat suara Pilpres dicoblos di Taipei tidak sah. Kenapa bisa lolos? Profesionalismenya mesti dipertanggungjawabkan karena kita punya PDI Perjuangan yang ada di parlemen, kita punya P3 yang ada di parlemen untuk bisa bertanya itu, meminta pertanggungjawaban. Waspada tangan jahir rekapitulasi C1 beda dengan real count KPU. Bapak Ibu, kita sudah mempersiapkan tim IT kita. Karena ciri-ciri ini sudah kita lihat mulai hari ini. Maka Bapak Ibu, yang below the line sudah bergerak, yang above the line main di udara, tapi ada satu orang yang ngurus IT. Ada tim yang ngurus IT dan itu kuat untuk melihat dan memantau perkembangan. Bapak Ibu masih ingat? Tiba-tiba DPT naik 50 juta lebih. Hati-hati. Tiba-tiba kemudian ada suara yang sudah dicoblos. Ini ciri-ciri. Maka tim teknis pemilu, Mas Acan, siapkan posko khusus untuk mulai mantengin ini, melihat distribusi surat suara agar kita bisa memantau dan nanti IT kita akan memantau untuk bisa menangkap itu. Yang akan curang, kami sedang memantau kalian. Dan kami mengerti soal ini. Diduga hilangkan hak pilih dan data pengadu DKPP periksa KPU Bawaslu. Bapak Ibu, inilah cara-cara yang kemudian kita deteksi hari per hari, waktu ke waktu, detik per detik. Maka seluruh ilmu, pengalaman dan kekuatan yang Bapak Ibu miliki, kasihkan pada TPN. Siapkan sistematisasinya agar kita bisa bergerak lebih baik. Bapak Ibu, apakah godaannya sudah selesai? Belum. Teman-teman kita satu persatu diambil. Yang mereka tidak punya nyali yang kuat, yang tangguh, dia sudah minggir ke sana. Dan inilah kekuatan-kekuatan yang masih kuat, masih tangguh, dan tidak pernah kenal menyerah. Bapak Ibu, 45 hari lagi tidak terlalu lama. Izinkan malam ini saya ada di sini, izinkan pagi hari besok kami akan kembali ke lapangan dan mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kekuatan agar kita bisa sama-sama bergerak. Terima kasih, salam saya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Terima kasih Bapak Ganjar.
Namun Bapak Ganjar, mungkin mohon izin Bapak bisa nanti untuk menuju ke podium yang ada di bawah untuk memberikan semangat kepada kita semua dan juga yel-yel. Mohon untuk